Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepada-Mu karena Kau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sangat menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkan dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan karena nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, adik-adik di rumah, kita mau kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk kita dia semua bangkit berdiri, kita akan lanjut pujian betapa kita tidak bersyukur.
iya, ini kita lihat videonya. Ini kita dari rumah ke rumah. Nih cuplikannya. Matius 5 ayat 8 sampai 9. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Terima kasih kakak. Nah, ini itu dia tugas-tugas yang sudah dikumpulkan adik-adik sekolah minggu kita yang rajin rajin. Untuk minggu ini, kakak dan abang guru sekolah minggu punya tugas yang baru untuk adik-adik semua. Adik-adik bikin di sebuah kertas itu berisikan tulang 1 sampai tulang yang ke-10. Kemudian adik-adik bilas, adik-adik bikin bolongan di atasnya, kemudian adik-adik bikin talinya. Kalau sudah bikin talinya, adik-adik gantung di kamar kalian atau di ruang tamu kalian atau dimanapun yang kalian ingin lihat tulang-tulang yang kalian sudah tuliskan. Oke adik-adik, kakak tunggu tugas yang adik-adik kerjakan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Halo adik-adik Inang semua. Apa kabar di pagi hari ini? Pasti sehat-sehat dong. Inang aja sehat, masa kita tidak sehat ya kan? Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, yuk kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami boleh kembali memuji memuliakan namamu dalam ibadah online kami. Biarlah Tuhan keceriaan sekolah minggu kami senantiasa menjadi kemuliaan bagi namamu. Dalam putramu yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Amin.
Nah, sekarang yuk kita buka Alkitabnya dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Inang bacakan ya untuk kita semuanya. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Iya Bapa." Lalu beralihlah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah kamu memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Demikian firman Tuhan. Lagu sekolah minggu udah berkata gini, "Tuhan memanggil namamu." Adik sekolah minggu, Tuhan memanggil namamu. Adik sekolah minggu, adik sekolah minggu, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Kita berkata, "Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan." Nah, ternyata ketika Tuhan panggil, kita punya jawaban. Ternyata ketika Tuhan memanggil dan menyebut nama kita, kita berkata, "Ya Tuhan, ini aku, dan ini aku." Itu yang terjadi dalam kehidupan Samuel dalam firman Tuhan. Jadi Samuel itu dalam masa kecilnya, dia sudah diberikan mamanya dan bapaknya untuk bait Tuhan. Jadi dia sudah dipersembahkan untuk melayani Tuhan. Walaupun sebenarnya saat itu Samuel itu belum mengenal Tuhan secara pribadi, karena dia masih kecil. Tetapi karena bimbingan orang tuanya, karena pengarahan dari Eli, dia semakin mengerti, dia semakin bertumbuh, dan dia ingin menjadi anak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, ketika malam hari tiba, Samuel sudah tertidur. Tiba-tiba dia mendengar ada suara manggil dia, "Samuel, Samuel." Tapi dia berpikir bahwa itu bukan Tuhan. Tetapi dalam pikirannya bahwa, aku dipanggil oleh Eli. Dia datang kepada Eli 2 kali dan dia menjawab, "Ya Bapa, ada perlu apa memanggil saya?" Begitulah kan pemanggilan itu. Lalu Eli berkata begini, "Loh, aku tidak memanggilmu Samuel. Pergilah tidur." Awalnya mungkin si Eli berpikir bahwa Samuel itu salah orang, karena dia tak mendengar apa-apa. Tapi Samuel berkata bahwa dia memanggil. Bahkan Eli sendiri pun tak merasa dia berbicara kepada Samuel. Tetapi karena Eli orang yang dekat dengan Tuhan, Eli orang yang mengerti akan firman Tuhan, Eli yang benar-benar dipanggil oleh Tuhan, dia juga menyadari bahwa ternyata panggilan yang diberikan kepada Samuel itu pasti berasal dari Allah. Sehingga ketika lagi Samuel datang kepadanya, "Ya Bapa, engkau memanggilku?" Sehingga Eli langsung berkata, "Oh tidak, tetapi Tuhanlah yang memanggilmu." Sehingga Eli berkata kepada Samuel, nanti jika ada yang memanggilmu kembali dengan bahasa Samuel, Samuel langsunglah berkata, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Eli menyadari bahwa Samuel itu akan dipanggil oleh Tuhan untuk melayani dia.
Samuel menyadari bahwa dia dipanggil Tuhan untuk menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Jadi semuanya itu saling berhubungan. Ketika Tuhan memanggil, kita harus merespon. Ketika Tuhan ingin meminta sesuatu kepada kita, kita harus mampu memberikannya. Kenapa? Ternyata ketika Tuhan memanggilmu, ternyata ketika Tuhan memilihmu, ternyata ketika Tuhan ingin kau menjadi bagian dari pelayanan firman-Nya, Tuhan akan mempersiapkan kau dengan matang. Sekarang kepada adik-adik Inang, kalau ditanya begini, seandainya ditanya kepada kita, adik-adik sekolah minggu sudah siap belum melayani Tuhan? Apa jawabannya? Belum. Loh, kok belum? Emang masalahnya di mana? Apa coba? Ina mau tanya dulu, apa sih alasannya nggak mau melayani Tuhan? Masih kecil, belum tahu apa-apa, nggak pandai berbicara, susah. Iya sih, memang melayani Tuhan tuh susah kalau kita tidak mau berserah kepada Tuhan. Nah, hari ini Samuel berkata, walaupun kau masih muda, bukan berarti kau tak bisa melayani Tuhan. Samuel juga berkata, walaupun kau masih kecil, bukan berarti kau tidak bisa menjadi saksi kemuliaan Tuhan. Samuel juga berkata, walaupun kita tak tahu apa-apa, bukan berarti kita tak bisa memuliakan Tuhan. Hari ini Tuhan berkata, Tuhan yang memanggilmu. Anak sekolah minggu, datanglah kepadaku. Oleh karena itu buat adik-adik Inang, siapkan diri dan berkata dalam hati, ya Tuhan, ini aku, berbicaralah, pakailah aku Tuhan sesuai dengan apa yang kau mau, sehingga hidupku, hari-hariku, dan masa kecilku menjadi kemuliaan bagi namamu. Semangat melayani Tuhan. Tuhan panggilmu, jawablah. Ku jawab ya. Jawablah ya Tuhan, ini aku siap untuk melayanimu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat panggilan yang kau berikan kepada kami. Kami sadar Tuhan di masa muda kami banyak kekurangan, banyak hal-hal yang tak dapat kami katakan. Namun kami percaya ketika Engkau panggil kami, Engkau sudah persiapkan kami dengan matang untuk menjadi para pelayan-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa Kau berkati kami, Kau pakai kami dengan luar biasa, sehingga kami bisa melayani Kau dengan sukacita. Dalam putra-Mu yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita tiba waktunya untuk mengumpulkan persembahan. Adik-adik, yuk kita sama-sama mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, caranya gimana adik-adik? Caranya yaitu dengan men-scan barcode logo yang akan ditampilkan berikut ini adik-adik. Atau adik-adik bisa mengumpulkan lewat semua sektor kita masing-masing ya adik-adik. Jangan lupa dengan sama-sama. Kita akan lanjut ujian Sobat Jauh.
kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah